Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, ada satu pertanyaan besar yang menghebohkan menurut para pebisnis di saat ini. Apa itu? Kenapa properti syariah menjadi tren atau begitu trending, begitu terangkat ya di beberapa tahun ini, ya begitu populer di beberapa tahun ini? Banyak yang bertanya seperti itu. Kenapa ya? Setidaknya kalau Anda teman-teman kemudian melihat fakta-fakta, membaca berita, kemudian berinteraksi dengan pelaku bisnis properti syariah, maka teman-teman sebenarnya akan bisa menjawabnya. Saya kasih bocoran deh ya di video ini, kenapa properti syariah ini kemudian menjadi favorit, menjadi tren, menjadi sebuah komoditas yang dibicarakan. Jawabannya saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah karena kita tahu ya, ada berbagai ekonom baik di dalam negeri atau di luar negeri ada istilahnya, mengeluarkan istilah namanya Muslim disruption. Muslim disruption, di antara disruption yang lain ya, terkait fenomena ekonomi ya, fenomena ekonomi global sebenarnya. Nah, Muslim disruption ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, cek saja ya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini yang kedua terkait apa? Kenapa bisnis properti syariah ini menjadi tren? Karena alasannya bisnis properti syariah itu adalah dua hal. Yang poin yang kedua ada dua hal juga. Accessible, ya. Yang keduanya adalah compatible. Waduh, apa ini? Yang saya satukan saja sih, karena saya sulit mendapatkan kombinasi dari dua istilah ini. Jadi saya satukan aja. Intinya, bisnis properti syariah ini sangat bisa menampung dan bekerja sama menjadi peluang orang mengelola dana, bukan hanya menjadi pembeli dari unit-unit rumah, kafling, atau apapun menjadi produk properti tersebut. Bukan hanya sebagai user, tapi bisa jadi investor juga bisa. Dan investornya luar biasa. Ini dari berbagai macam source-nya gitu. Jadi banyak celah untuk bisa bekerja samanya. Artinya apa? Seperti bahwa bisnis properti syariah ini menjadi milik semua orang gitu. Nah itu, kalimat tepatnya begitu. Jadi mudah sekali menjadi milik semua orang. Orang yang ingin belajar properti syariah bisa. Orang yang ingin beli produknya bisa. Orang yang mau investasi itu bisa. Orang yang mau berinvestasi di awal, di tengah, di akhir. Di bentuk A, bentuk B, bentuk C itu bisa. Kenapa ya begitu? Kita akan bandingkan teman-teman. Saya nggak akan bocorkan teknis properti syariahnya. Teman-teman bisa langsung datang sendiri, tanyakan ke teman-teman penggerak atau penggiat praktisi properti syariah. Tapi kita coba bandingkan dari sisi investasinya saja deh. Misalnya nih ya, properti konvensional dengan properti syariah. Kalau properti konvensional, teman-teman, yang identik dengan pembiayaan perbankan, bayangkan ada setidaknya tiga peluang bisnis yang ini tertutup, yang padahal ini bisa didapatkan oleh setiap orang yang ada di setiap muslim lah, kalau muslim ya, atau setiap orang bisa ikut. Tiga hal ini udah tertutup. Apa? Ya, ini bab investasi. Tiga celah investasi, tiga peluang investasi sudah tertutup kalau menggunakan properti atau dalam bisnis properti konvensional ya. Karena apa itu? Yang pertama ya, investasi pada saat pembiayaan lahan ya. Pembiayaan lahan ditawari oleh perbankan atau di take over sama diambil oleh perbankan. Yang kedua, pembiayaan konstruksi, KYG, pembangunan, itu juga perbankan juga ya. Yang ketiga, ini adalah pembiayaan kredit, itu perbankan juga gitu loh. Lalu masyarakat biasa, orang yang ingin ikut bisnis ini bisa nggak? Jarang, sempit sekali. Dan itu fenomena langka sekali. Mana ada pebisnis properti konvensional yang ingin menerima investasi, katakanlah, dari apa? Dari non-bank. Karena kenapa? Ya,
sulit juga gitu ya. Akad-akadnya seperti apa, legalitasnya ya belum ada perangkatnya, katakanlah begitu. Ya, yang ada sih sebenarnya main flipper. Jadi dibeli dulu sama orang, kemudian dititip jualin lagi gitu loh ya. Mentok di situ. That's it, seperti itu saja. Tapi kalau dalam makanya tadi saya sebutkan tertutup peluang orang-orang ikut dalam bisnis yang properti konvensional. Tapi kalau dalam properti syariah ini luar biasa karena konsepnya ini jamaah, konsepnya ini accessible, konsepnya ini sangat kompatibel lah, cocok dengan orang-orang yang punya satu visi juga gitu loh ya. Sehingga apa? Oh, akhirnya bisa duduk bareng, kemudian yuk kita bangun sebuah bisnis, dananya dari saya, akadnya begini, syirkahnya begini. Akhirnya apa? Akhirnya properti syariah ini menjadi perbincangan satu, kedua menjadi ladang atau wadah untuk menampung semangat untuk berbisnis orang-orang yang juga mungkin punya modal gitu loh. Akhirnya benar-benar properti syariah ini jadi gulanya, menjadi magnetnya orang-orang yang ingin belajar investasi, orang-orang yang ingin belajar muamalah yang sesuai syariat, orang-orang yang ingin punya manajemen islami, orang-orang yang ingin punya strategi marketing yang islami gitu loh. Makanya wah keren banget properti syariah di 5, 6, 7 tahun terakhir ini terus keren, terus melesat, bahkan di kondisi pandemi di 2 tahun terakhir ini masih terus bertahan dan bahkan banyak sekali yang memberikan peluang atau membandingkan dengan konvensional yang banyak tumbang karena menunggu atau sangat tergantung kepada pembiayaan dari instansi atau lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan ini tidak tergantung itu dan bahkan tidak tergantung finance ya, lembaga-lembaga keuangan, tapi dan akadnya juga di antara orang yang memberikan sebagai sohibul mal, akadnya juga akad yang dalam tanda kutip ya lebih meringankan karena tagihan argo ini tidak ya kalau misalnya tidak bisa, katakanlah begini deh, salah satu bocorannya nih ya, ketika sesuatu ini belum berbuah ya, maka apa yang mesti dipetik gitu. Ya nggak mungkin dong petani itu, ini istilahnya saja ya, istilahnya itu kemudian harus beli buah dari yang lain, kemudian buah itu disetorkan kepada investor, kan nggak begitu juga. Tapi apa? Tapi ya tunggu berbuah, oh belum berbuah, ya tunggu lagi berbuah gitu loh. Setelah itu baru buahnya kita bagikan, kan begitu. Nah itulah kenapa kemudian properti syariah ini sah di beberapa tahun ini menjadi tren apa? Tren bisnis, tren investasi, tren peluang silaturahmi, tren kemudian juga peluang meningkatkan skill bisnis yang syariah juga di kalangan muslim. Bahkan katanya non-muslim juga sudah melirik ini, tapi dengan cara yang berbeda. Tentu itu tidak compatible ya, dan nanti mungkin juga nggak accessible dengan kita. Seperti itu. Terus belajar lebih dalam lagi, dan kalau ingin tahu lebih dalam lagi terkait properti syariah, boleh klik link di komentar atau klik link di deskripsi video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.